Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Semuanya sehat-sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah kalau sudah sarapan juga. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Baiklah ibu-ibu, sebelum saya akan melanjutkan materi pada kesempatan kali ini, kemarin sedikit saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah pernah disampaikan, yaitu terkait dengan masalah anggaran keluarga. Ibu-ibu, kemarin kita membahas anggaran keluarga. Anggaran keluarga itu sebenarnya harus diapakan, Bu? Anggaran keluarga itu harus dikendalikan. Kenapa harus dikendalikan? Karena kalau tidak dikendalikan, maka kita akan lebih banyak mengeluarkan anggaran itu untuk keinginan, bukan untuk kebutuhan. Karena kita harus memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Baiklah ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait masalah mengelola keuangan keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah berikutnya, yaitu mengendalikan anggaran. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, perlu diingat bahwasanya anggaran keuangan itu disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Awas, sekali lagi saya ulangi bahwa anggaran keuangan keluarga itu disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Maka kendalikan pengeluaran. Yang dikendalikan apanya, Bu? Pengeluaran kita. Awas, berdasarkan anggaran yang sudah kita buat, yang sudah kita rencanakan, yang kita sudah susun bersama. Maka jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan pengeluaran. Maka dari itu, mengendalikan anggaran ini sebagaimana ibaratnya seperti dalam sebuah perlombaan itu ada lomba lari, Bu. Ibu-ibu tahu lomba lari? Kalau setiap kali 17 Agustus biasanya ada banyak perlombaan. Ada lomba panjat pinang, kemudian ada lomba makan kerupuk, kemudian ada lomba balap karung. Dan analogi mengendalikan anggaran ini saya coba analogikan dengan lomba balap lari. Tahu tidak, Bu, maksudnya apa? Lomba balap lari itu kan biasanya ada startnya, ada mulainya dari mana, kemudian finishnya juga sampai di mana. Nah, artinya apa itu ibu-ibu? Artinya bahwasanya kita ini mengelola keuangan ini itu harus tersusun dan terencana. Larinya itu tidak boleh asal lari saja. Kita lomba lari mau ke tujuan dari A menuju ke B, itu tidak mungkin kita larinya asal lari. Maka ini tidak akan sesuai dengan rencana yang akan kita lakukan. Maka mengendalikan anggaran ini ibaratnya kita sedang lomba lari. Jadi berangkatnya dari mana dan finishnya juga harus jelas. Ibu rencananya A, maka target dan tujuannya juga harus sesuai. Maka insya Allah dengan target-target itu ibu-ibu tidak akan pengeluarannya itu lebih overload atau lebih boros lagi. Paham ya, Bu ya? Paham? Oke, alhamdulillah kalau paham. Kalau tidak paham, ibu-ibu boleh nanya ya. Tapi nanti kalau sudah selesai. Baiklah, ini kebetulan saya ada punya 6 kertas, Bu. 6 kertas ini nanti kebetulan kan ada 4 kelompok nih ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Akan tetapi saya membuatnya ada 6 cerita, Ibu. Ini ada 6 kertas, tapi di dalamnya itu ada 6 cerita. Nah, maka dari itu kertas yang saya linting-linting ini sudah ada
di dalamnya cerita. Maka dari itu nanti kalau misalkan siapa yang mendapatkan kertas ini, maka kelompok ini harus menceritakan isi di dalam kertas ini. Paham nggak, Bu? Oke, paham? Oke, terima kasih kalau paham. Nah, sekarang kalau paham, kertas yang saya linting-linting ini akan saya kasihkan ke ibu-ibu ke 4 kelompok ini. Ini kan ada 6, berarti harus disisakan 2 ya, Bu ya. Nah, ibu boleh ngambilnya acak. Boleh diambil acak, kemudian mangga silakan diambil dari perwakilan saja. Mangga yang pertama diambil silakan. Oke. Kemudian yang kedua silahkan diambil. Oke. Kemudian yang ketiga silahkan diambil. Oke. Kemudian yang keempat silahkan diambil. Oke. Sisanya ada 2 kertas. Di sini nanti kita simpan baik-baik. Oke, ibu-ibu, semuanya sudah mengambil kertas yang saya linting yang di dalamnya ada cerita ya, Bu ya. Nah, yang pertama nanti permainannya adalah silahkan dari masing-masing kelompok ini kertasnya dibuka. Kertasnya dibuka, kemudian silahkan dilihat. Setelah dilihat, kemudian dibaca di dalam hati atau bersama-sama dengan timnya atau dengan temannya. Kemudian setelah itu nanti saya akan ngasih kesempatan kepada ibu-ibu untuk menceritakan apa yang ada di dalam isi kertas itu. Oke, Bu, siap semuanya? Kalau siap, saya langsung tunjuk aja atau bagaimana ini enaknya, Bu? Oke, baiklah. Saya nanti akan menunjuk saja ya. Menunjuk dari kelompok apa dulu, kemudian nanti silakan mewakili pesertanya untuk membaca isi dari cerita itu. Baiklah, silakan ibu-ibu, saya kasih kesempatan untuk membaca isi cerita ini dan kemudian diceritakan kembali. Lalu setelah itu ibu-ibu boleh bisa menyampaikan apa yang ada di dalam isi cerita itu. Baiklah ibu-ibu, apakah sudah siap dengan cerita nanti yang akan ibu ceritakan di depan kepada kami? Baiklah, kalau memang sudah siap, saya akan menunjuk ya, Bu ya. Nah, kebetulan ada salah satu kelompok yang diwakili oleh bapaknya ini, ada bapak-bapak juga ini. Baiklah, nanti barangkali ibu nggak bisa membaca atau nggak bisa menceritakan kembali, boleh sama bapak-bapak ya. Kebetulan saya lihat ada bapak-bapak yang ikut nih. Untuk kelompok 3, coba kelompok 3. Kelompok 3 tolong sebutkan dapat kertas undian nomor berapa, Pak? Dapat nomor 5. Oke. Bisa nanti tolong dibacakan ceritanya dan kemudian ada pertanyaan itu disampaikan ke kami semua di sini ya, Pak ya. Disampaikan kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan nanti kelompok mana yang siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ini. Jadi kalau yang siap menjawab silakan langsung saja mengacungkan tangan dan kemudian menjawab apa yang akan disampaikan oleh kelompok 3 dari cerita yang didapatkan. Oke, siap, Bu? Oke, baik. Kalau siap, mangga Bapak atau Ibu yang akan membacakan ceritanya? Oh, Bapak. Oke, baiklah. Mangga Bapak silakan. Yang lainnya bisa melihat di buku pintar halaman 55 ya, Bu ya. Nah, ini kebetulan ada buku pintar dan jumlahnya terbatas. Mangga Ibu yang megang buku pintar buka halaman 55. Di situ ada 6 pertanyaan dan kebetulan Bapak ini akan membacakan pertanyaan nomor kelima atau cerita nomor kelima dan dilanjut dengan pertanyaan. Ya, mangga silahkan Bapak dibaca pertanyaannya, diceritakan dulu kemudian baru dibacakan pertanyaannya. Dipersilakan, Pak. Baiklah Pak Rudi, kebetulan kami dari kelompok 3 dapat kertas
nomor 5. Yang ini nanti akan saya bacakan ceritanya ya Pak ya. Ibu Lili ingin menambah tabungan Dewi di sekolah agar ia punya uang cukup untuk membayar ujian kenaikan kelas. Sayangnya tidak ada pendapatan lebih untuk bulan ini. Ibu Lili hanya memegang uang untuk membayar hutang. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Oke, baiklah. Mangga ada yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ini? Apakah yang harus Ibu lakukan katanya? Mangga Ibu, ada yang jawab dari kelompok yang lain? Oh ya, mangga silakan kelompok 1. Bagaimana jawaban dari Ibu atas pertanyaan apakah yang harus Ibu Lili lakukan dari cerita yang barusan diceritakan oleh kelompok 3? Silakan Ibu, jawabannya bagaimana? Oke, bagus. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 atas jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Kita kasih tepuk hebat ya, sama-sama ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjawab, dan terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menceritakan kembali dan mengajukan pertanyaannya dengan baik. Nah, tadi bahwasanya kata kelompok 1 bahwa menabung itu memang penting, Bu. Karena apa? Untuk berjaga-jaga. Akan tetapi membayar kewajiban juga harus lebih diutamakan. Karena apa? Membayar utang itu adalah kewajiban. Ibu Lili bisa menabung lebih banyak, ya. Kemudian bulan-bulan berikutnya juga Ibu Lili masih bisa menabung. Bahkan nanti berikutnya lagi kalau ada rezeki juga masih bisa menabung. Kemudian dengan menghitung dan menyusun kembali anggarannya. Nah, artinya apa? Menabung memang penting, akan tetapi ada yang lebih penting, yaitu membayar hutang. Oke, baiklah Ibu-ibu, terima kasih. Sebagai kesimpulan ya Bu ya, kesimpulan dari saya atas pertemuan kali ini, mohon maaf ya tidak bisa lama-lama ya Bu ya, karena kita dibatasi oleh waktu dan kebetulan musimnya juga mau hujan Bu. Kita khawatir nanti hujan besar ya Bu ya. Baiklah, sebagai kesimpulan bahwasanya kita harus bisa mengendalikan pengeluaran. Karena apa? Mengendalikan pengeluaran itu adalah sesuatu yang harus dijadikan sebagai pegangan buat kita semua Bu. Karena kalau pengeluaran tanpa dikendalikan dengan baik, maka Ibu tanpa sadar uangnya akan habis. Jadi mengendalikan pengeluaran itu harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga yang ada agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena kebetulan sudah mendung ya, ibu-ibu juga pakaiannya banyak yang masih dijemur, takut kehujanan dan basah lagi. Maka dari itu, mari kita tutup kesempatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ibu-ibu, dan terima kasih banyak atas kesempatan pada kali ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Kelompok Ibu Nana yang sudah memberikan kesempatan waktu dan tempatnya untuk bisa berkumpul pertemuan kelompok ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.